Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 26 Agustus 2025. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak dapat ditutup oleh seseorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah seberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka yang datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah Dialah Pembela. Kemapanan jemaat sering diukur dari kemegahan bangunan gedung gereja, banyak anggota anggaran yang besar dan memiliki banyak sumber daya. Hal ini pun kadang menjadi kebanggaan, sekalipun mungkin kualitas dan pertumbuhan iman warta jemaat belum tentu baik. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil dan anggotanya tidak banyak, termasuk sumber daya yang terbatas, tetapi justru dalam keterbatasannya mereka tetap kuat mempertahankan imannya. Mereka tertindas dan teraniaya dari mereka yang disebut jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang Yahudi. Penganiayaan dialami sebagai akibat dari pengakuan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias. Tentu hidup mereka sangat tidak nyaman karena mereka terus ditindas dan dianiaya. Namun kenyataan pahit yang mereka alami justru makin membuat mereka teguh dalam iman. Tuhan berpihak kepada mereka yang teraniaya karena kebenaran Kristus. Yesus memberikan jaminan kepada mereka yang tertindas bahwa Ia akan membukakan pintu bagi mereka dan tidak ada yang dapat menutup pintu itu. Tuhan Yesus akan membela dan melindunginya, dan bahkan musuh-musuhnya akan datang tersungkur di depan kakinya dan akan mengaku bahwa Yesuslah yang melindungi mereka. Yesus akan memberi mahkota kehidupan bagi mereka dan menyediakan tempat untuk mereka tinggal dengan tenang.
Kenyamanan dan ketenangan sejati adalah jaminan dari Tuhan Yesus bagi mereka yang setia menuruti firman-Nya. Kekayaan, jabatan, kemapanan duniawi adalah sia-sia. Keteguhan iman sekalipun hidup teraniaya menjadi jaminan untuk kita menerima mahkota kemenangan dari Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami bahwa walaupun kami teraniaya karena kebenaran Kristus, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan jaminan kepada kami yang tertindas, bahwa Engkau Tuhan yang akan membuka pintu bagi kami dan tidak akan ada yang dapat menutup pintu itu. Dan kami yakin bahwa Engkau akan memberikan kami mahkota kehidupan dan akan menyediakan tempat yang kekal. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa, mereka boleh sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin sedang berduka. Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan anak-anak kami Bapa agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah Engkau Bapa yang akan senantiasa memberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.